Jadi dalam dokumen kontrak pengadaan tersebut itu ada yang namanya kerangka ajuan kerja. Itu kan hanya satu bagian dari sekian banyak isi kontrak pengadaan barang jasa. Itu juga ada data pribadi juga. Iya, hanya sebagian kecil kan. Nah, pertanyaan saya ini yang melakukan uji konsekuensi ada PPID nggak? Ada PPID? Siapa PPID-nya? Ada hadiah nggak PPID? Mana PPID-nya? Tidak mengacu ke Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, itu jelas-jelas pengadaan barang dan jasa informasi yang terbuka dan wajib diumumkan secara berkala. Kalau lagi mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka. Sekarang saya atau publik mau tahu benar nggak ada perjanjian KPU dengan Alibaba misalnya? Dari mana? Kalau publik nggak bisa tahu ada perjanjian kerjasama atau pengadaan barang dan jasa atau pengadaan dokumen kontrak dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Kalau konteksnya pengumuman mungkin nggak bisa memberikan. Tidak konteksnya pengumuman, dokumen Barjas itu seluruhnya dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir adalah informasi yang terbuka. Saya nggak bingung nih kalau mengecualikan ini. Kalau untuk pengadaan barang jasa yang lain, selain dari konteksnya adalah server ataupun berhubungan dengan sistem informasi, itu kami tidak bisa memberikan. Kita harus mengecualikan itu. Nah, kenapa di PKPU tidak ada secara spesifik? Karena mengecualikan, kalau di PKPU ada harusnya secara spesifik. Misalnya dikatakan terkait ini kan apa namanya? Enggak, pemilu ini nggak cuma baru kali ini gitu loh. Ada perjanjian kerjasama nggak cuma baru kali ini. Masa di PKPU nggak bisa dimuat kalau memang dikatakan proses dan pengadaan dan kontrak terkait ABC adalah informasi yang dikecualikan atau rahasia. Ini sih untuk bisa saja untuk mengacu ke pasalnya PKPU yang pasal 18 ayat 2, informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud adalah informasi yang apabila ini kan global saja. Jadi KPU sebagai badan publik bisa saja mengatakan seluruh informasi yang dianggap nggak bisa diketahui publik karena bisa menimbulkan hal-hal nanti publik komplain dan sebagainya dikecualikan oleh KPU. Saya minta penjelasan secara rinci nih. Ini mengacunya kemana? Di dasar hukum mana yang secara spesifik mengatakan bahwa proses pengadaan dan kontrak adalah informasi yang dikecualikan, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi terbuka, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 pengadaan barang dan jasa secara itu seluruh badan publik adalah informasi yang terbuka. Seluruh badan publik. Tidak ada di negara ini yang mengacu kepada undang-undang lex spesialis yang kemudian mengatakan Barjas dikecualikan. Nah, saya mau tahu nih dasar hukum pengecualian, kemudian retensi waktu. Ini juga aneh KPU nih. Jangka waktu pengecualian selama jangka waktu yang dibutuhkan. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan? 100 tahun? 300 tahun? Sementara terkait pertahanan dan keamanan negara saja hanya 30 tahun. Nah, ini pengecualiannya, retensi waktunya tidak jelas di sini. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan itu? Kok bisa seenaknya membuat retensi waktu? Makanya saya bingung nih, PPID-nya melakukan uji konsekuensi bagaimana nih? Banyak-banyak orang, 16 orang hasilnya. Coba deh kasih saya penjelasan nih, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa dengan segitu banyak dokumen kontrak mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, kemudian yang dikecualikan hanya KAK, yang dikecualikan hanya misalnya nomor rekening atau identitas pribadi, kemudian seluruh dokumennya menjadi informasi yang rahasia. Karena kalau dalam dokumen ini ada informasi yang dikecualikan, cukup misalnya namanya, alamatnya ditutup. Dokumennya kemudian menjadi dokumen terbuka, informasi terbuka. Nggak bisa badan publik bilang, ini 100 halaman, hanya 1 halaman yang dikecualikan, lalu dokumennya menjadi rahasia semua. Nggak bisa. Atau dalam 100 halaman itu ada 50 halaman yang ada identitas rahasia, ya itu saja ditutup yang rahasianya, dihitamkan. Yang lainnya tetap harus dibuka kepada publik. Nah, saya mau tahu nih, Barjas itu bukan hanya 1-2 lembar dokumen, bukan hanya KAK isi
Barjas itu dan kontrak. Apa yang kemudian itu dijadikan acuan itu kemudian dikecualikan? Kalau alasannya menutup informasi melindungi kepentingan yang lebih besar, kepentingan siapa yang mau dilindungi dengan dokumen kontrak Barjas? Nah, saya mau tahu atau publik mau tahu, benar nggak kontrak itu ada dengan siapa, kapan, di mana, berapa lama, berapa nilainya? Bagaimana kalau itu nggak bisa dibuka kepada publik? Coba deh PPID-nya, saya minta PPID-nya coba dijelaskan. PPID-nya harusnya paham nih terkait dokumen Barjas. Karena kemarin waktu Monef, Barjas diumumkan di website. Kenapa tiba-tiba yang ini ditutup? Mau diskusi dulu? Baik, ya, sekitar saya skor.